Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oh ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulianti Fadila. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021500050 dan berasal dari Prodi Akuntansi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi sistem moneter dan perbankan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai habis. Terima kasih. Sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu nih, apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang disebut sistem moneter. Di Indonesia, yang termasuk dalam otoritas sistem moneter adalah Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral, atau disebut juga bank umum atau bank komersial. Ada fungsi pokok otoritas moneter, yaitu diantaranya pertama, mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Lalu yang kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengawasi sistem moneter. Ada pula fungsi utama sistem moneter, yaitu diantaranya yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Lalu yang kedua, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bank. Perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi, dan bank perkreditan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dapat dipisahkan secara tegas, karena semua jenis bank pada dasarnya telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya bank umum. Misalnya, pendanaan bank dan pengalokasiannya juga bersifat jangka pendek. Di Indonesia sendiri, kepemilikan bank digolongkan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan bank asing. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, istilah bank campuran telah ditiadakan karena bank swasta nasional dapat dimiliki oleh pihak asing. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, jenis bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai bank pemerintah sudah ada sejak tahun 1988 dengan berdirinya Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Nasional, kemudian dilebur menjadi Bank Mandiri. Peleburan tersebut bertujuan akan memberikan sinergi dalam menghadapi persaingan memasuki era globalisasi. Sementara bank pemerintah lainnya yaitu Bank BNI 1946, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia tetap beroperasi dengan prinsip sebagai badan usaha milik negara yang berbentuk persero sehingga diharapkan profitabilitas menjadi tujuan, sehingga ikut berperan dalam mengisi kas negara sebagai penggerak roda pembangunan. Bank-bank milik pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah adalah bank pembangunan daerah yang pendiriannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Selanjutnya telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana Bank Pembangunan Daerah menetapkan badan hukumnya menjadi perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah.
Dengan ini, setiap provinsi telah memiliki bank pembangunan daerah yang berfungsi sebagai partner pemerintah daerah setempat dalam mengatur aliran dana yang ada di wilayahnya. Bank Swasta Nasional. Bank Swasta Nasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang berbadan hukum Indonesia, di mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Bank swasta dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Kegiatan bank devisa adalah menerima simpanan dan memberikan kredit dalam bentuk valuta asing serta dapat memberikan jasa keuangan yang terkait dengan valuta asing dalam bentuk letter of credit, traveler check, dan sedangkan bank non-devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing. Bank asing. Kantor cabang dari suatu bank di luar Indonesia adalah bank asing. Bank asing ini hanya boleh beroperasi di Jakarta dan dapat membuka cabang pembantu di beberapa ibu kota provinsi selain Jakarta, yaitu seperti contohnya Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Batam, Medan, dan lain-lain. Bank asing yang dapat masuk di Indonesia dipersyaratkan termasuk bank yang memiliki kekayaan 200 terbesar dunia dan memiliki rating A dari lembaga peringkat internasional. Bank asing yang beroperasi di Indonesia adalah Citibank, American Express Bank, Standard Chartered Bank, Bank of Tokyo, Hong Kong and Shanghai Bank, dan lain-lain. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang menerima simpanan hanya berbentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Menurut undang-undang, usaha yang diizinkan adalah menghimpun dana simpanan dari masyarakat, memberikan kredit jangka pendek, menyediakan dana bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dana yang dimiliki ditempatkan pada bank umum dalam bentuk SBI, deposito, dan bentuk tabungan lainnya. Berikutnya, pengaturan dan pengawasan bank. Usaha perbankan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan. Sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Departemen Keuangan memiliki keterkaitan dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Menurut ketentuan keuangan, memberikan izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat setelah memperhatikan pertimbangan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank yang merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Untuk kasus tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan perintah tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Demikian pula dalam perkara pidana, untuk kepentingan pengadilan Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada penyidik untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa atau terpidana pada bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Departemen Keuangan tidak lagi memiliki wewenang langsung di bidang perbankan dalam bidang pengaturan dan perizinan, karena wewenang pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank umum wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank umum. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Umum atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dapat dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Semua keterangan yang diberikan oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia tidak diumumkan kepada publik dan bersifat rahasia. Selanjutnya, Bank Umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan, serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi atau wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang materi sistem moneter dan perbankan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.